Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, nama saya Novra Dilamonti SSI, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Rokan Hulu. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Tambuse Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dan juga saya perkenalkan fasilitator saya yaitu Ibu Nertianis MPD dan pengajar praktek Ibu Siti Dualum SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menayangkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah di SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Latar belakang aksi nyata. Seiring dengan perkembangan zaman, nampaknya mulai luntur sikap dan perbuatan yang baik dan terpuji pada murid. Oleh karena itu, setelah mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif, maka saya ingin menerapkan ilmu yang telah saya pelajari selama di modul 1.4. di mana saya akan memaparkan budaya positif untuk seluruh warga sekolah. Adapun tujuan diseminasi budaya positif sekolah yaitu menumbuh kembangkan motivasi intrinsik warga sekolah dan mewujudkan karakter pada anak yang sesuai profil pelajar Pancasila. Yang akan dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan para wakil kepala sekolah. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Yang keempat, membuat bahan pemaparan tentang budaya positif. Dan yang terakhir, membuat keyakinan kelas bersama para murid. Selamat menyaksikan pemaparan diseminasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada pagi hari yang cukup cerah ini, Allah masih memberi kita kesempatan, kesehatan, sehingga bisa berkumpul di ruang serbaguna ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan ke-9 SMA Negeri Tambusai Utara. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Tambusai Utara, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru Tata Usaha. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, baiklah pada pagi hari ini saya selaku pembawa acara akan membacakan tata tertib pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol yang dianggap telah berlalu. Yang kedua, kata sambutan atau sepatah kata dari Kepala Sekolah SMA 3 Tambusai Utara. Dan yang ketiga, presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dila selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk memperlancar acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk acara yang kedua, yaitu
Sepatah kata dari kepala sekolah kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji syukur tak pernah bosan-bosannya kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata untuk CGP Angkatan 9, yakni Ibu Dila di SMA Negeri 3 Tambus Utara. Salawat beri salam tak pernah bosan kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dilafaz Allahumma sholli ala Muhammad, dengan kita sering berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapat sahabat beliau di masa kelak, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan Tata Usaha SMA Negeri 3 Tambus Utara. Alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir atau berkumpul kembali dalam kegiatan diseminasi aksi nyata untuk CGP Angkatan 9. Tentu dari diseminasi ini kita harapkan ada sisi baik yang bisa kita bawa atau kita transfer ke anak didik kita, terutama dengan apa nanti yang akan dipaparkan oleh Ibu Dila. Karena kita lihat di depan itu adalah budaya positif. Dan kita ketahui budaya positif ini adalah sesuatu hal yang bermakna dan bernilai akan kita berikan kepada anak didik kita. Karena di sekolah inilah peserta didik dapat memperoleh ilmu yang akan dipergunakannya baik ketika dia berada di sekitar lingkungannya maupun nanti dia sudah sampai pada dunia pendidikan yang lebih tinggi dari kita dan hal lainnya. Oleh karena itu, seperti kami sampaikan di awal tadi, kebiasaan yang kita tanamkan, nilai-nilai yang kita berikan, tentu juga berimbas kita sebagai contoh di sekolah ini yang bisa ditiru, digugu oleh anak didik kita. Makanya kegiatan ini sangat bermakna sekali, karena kita bisa melihat beberapa waktu kita belakang sudah mulai luntur budaya positif anak didik kita. Makanya kita coba mengulang kembali, mengulas kembali, mengingat kembali agar kita sebagai guru tidak pernah bosan memberikan budaya positif kepada anak didik kita. Contoh sederhana saja, kalau kita dulu nampak Bapak Ibu guru berpapasan, kita takut Bapak Ibu, takut sekali, menghindar kita. Biar guru itu lewat, baru kita lewat. Kalau sekarang kayak teman kita dibuatnya pada umumnya, tidak ada sopan santunnya karena kita tidak ada memberikan budaya positif, kebiasaan yang baik, yang bernilai, yang bermakna antara yang muda terhadap yang tua atau yang tua terhadap yang muda yang kita jalankan kepada adik kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi ini kita dapat mereview kembali, mengingat kembali. Mungkin kita lupa memberikan budaya positif pada adik kita. Dari inilah kita mungkin nanti berbagi. Dan kepada Ibu Dila, sampaikan saja nanti, karena bagaimanapun saling kita mengingatkan, tentu kita akan memperoleh hasil yang lebih baik, terutama menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Lebih daripada kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sepatah kata dari Kepala Sekolah SMA 3 Tambus Utara. Kita masuki acara ketiga, kegiatan inti, yaitu
presentasi oleh Bu Dila tentang aksi nyata budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan ke-9 SMA Negeri Tambusai Utara. Kepada Bu Dila kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Baiklah, terus terang kita lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Pendahuluan saya tumpangkan kepada Ibu Miss yang sudah membawakan acara. Nah, di sini yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tambusai Utara, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga serta staf tata usaha. Nah, Bapak Ibu, saya sangat mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya. Kegiatan kita hari ini yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja saya akan mempresentasikannya. Di sini kita membacakan tujuan diseminasi budaya positif sekolah, yaitu menumbuh kembangkan motivasi intrinsik warga sekolah dan mewujudkan karakter pada anak yang sesuai profil pelajar Pancasila, sesuai dengan kurikulum merdeka kita yang kita lakukan pada saat ini. Nah, selanjutnya yaitu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, dan juga pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah bagaimana kita menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, dan juga pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, di sini nilai kebajikan itu banyak sekali ya Bapak Ibu, ada tanggung jawab, keadilan, kejujuran, bersyukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, dan lain-lain, masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi itu adalah pertama, teori motivasi itu tentang teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari ukuran waktu ke waktu. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gonsen, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini hukuman adalah alat pendidikan yang sering digunakan oleh pendidik untuk menerapkan kedisiplinan dalam pembelajaran. Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu, misalnya pemberian hadiah atau pujian. Nah, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Nah, di sini ada dampak dari hukuman dan penghargaan. Jika kita memberikan hukuman kepada anak didik, bisa menimbulkan rasa takut, kemarahan, dan pengendara, menimbulkan kurangnya percaya diri siswa, dan hukuman yang diberikan membuat efek jera pada peserta didik.
Nah, jika kita memberikan penghargaan, membuat siswa merasa senang dan menjadi lebih aktif. Tetapi, jika reward diberikan secara berlebihan, terkadang membuat siswa merasa sombong dan setiap melakukan sesuatu mengharapkan imbalan. Sedangkan restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, mandiri, dan kepercayaan diri pada murid. Yang ketiga yaitu bagian dari budaya positif keyakinan kelas, di mana kita di sini sebagai guru seharusnya membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas kemarin di 11.1. Sebenarnya ini memang seharusnya wali kelas, tapi tidak juga. Bisa juga kita guru mapel memberikan keyakinan kelas masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, kemarin saya sudah bikin. Nah, di sini sebelum membuat keyakinan kelas itu kita ada membuat minta pendapat anak dulu. Anak tuh maunya apa tentang misalkan dilarang mencontek misalnya, atau dilarang membuli misalnya orang. Nah, dari situlah baru kita ubah menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini menggunakan kata yang positif dan tidak ada penekanan di kata-katanya. Dari sini contohnya saling menghargai atau menghormati baik sesama teman dan juga guru, masuk tepat waktu, rapi dalam berpakaian, fokus dalam pembelajaran, menggunakan HP hanya dalam pembelajaran dan diketahui oleh guru, jujur dalam bersikap maupun berkata. Dan terakhir berhias sederhana sesuai sebagai seorang siswa atau siswi. Nah, Bapak Ibu boleh 5 atau berapa aja tergantung kesepakatan Bapak Ibu dengan murid. Yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu ada bertahan hidup, cinta, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Selanjutnya dari budaya positif yaitu ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita sebagai guru di sini bisa kita membuat ya posisi kontrol kita sendiri Bapak Ibu. Itu ada pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum itu Bapak Ibu kita biasa, saya pun pribadi dulu sampai sekarang mungkin ada masih saya sering lakukan. Seperti kita membentak, menghardik, atau menggunakan fisik gitu kan, kalau dia berbuat salah. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu kita mau melas pada anak, kamu kok seperti ini nak, gitu kan? Kamu nggak sedih ya ibu begini, ibu kecewa sama kamu, seperti itu kata-katanya. Kalau teman kita berbicara dengan santai. Nah, kalau pemantau kita menanyakan tentang peraturan-peraturan sekolah. Nah, yang kelima manajer itu kita tanya dulu, jika mereka salah kita tanya kenapa ada yang berbuat demikian, apa yang akan dia lakukan, sesuai nggak dengan keyakinan kelas. Jadi ada tahapan. Nah, di sini sebenarnya yang lebih baik itu adalah jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yaitu ada pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, nah yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada menjumpai permasalahan dengan siswa di kelas, ini bersifat di kelas Bapak Ibu ya, bisa kita misalkan ada anak yang tidak tidur di kelas gitu, bisa kita tanya dulu, kita panggil mereka secara maksudnya persuasif ya, kita tanyakan dulu. Stabil itu kita tanya, kenapa kamu berbuat demikian? Gitu. Yang kedua validasi tindakan yang salah, kira-kira apa yang salah, apa yang nggak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Nah, yang ketiga barulah menanyakan apa yang akan dia memberikan solusinya atas memperbaiki kesalahannya. Nah, dari sini
sini kita dapat menyimpulkan bahwa budaya positif ini memang sangat ditekankan sebenarnya Bapak Ibu ya. Tidak hanya untuk guru penggerak aja, cuman pada kurikulum Merdeka ini memang diterapkan seperti ini, bagaimana kita membentuk karakter pada anak. Jadi saya kemarin merasa tertampar Bapak Ibu ya, karena dibilangnya kamu pelajaran matematika misalnya trigonometri, itu kan besok di kehidupan mereka tidak jumpa dengan trigonometri. Nah, apa yang kita buat sekarang yaitu pembentukan karakternya, bagaimana mereka bisa menjadi yang berakhlak dan berbudi pekerti sesuai profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Jika ada kesalahan kata dan perilaku saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi hasil presentasi dari Budia. Apa yang diuraikan atau yang disampaikan tentang teori-teori budaya positif sekolah nanti bisa kita terapkan di dalam kita belajar dan mengajar. Untuk sebelum kita menutup acara, ada baiknya kita diskusi atau kepada Bapak Ibu yang memberi tanggapan kami persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pembicara, Bu Misyani. Baik Ibu Dila, sebelumnya luar biasa sekali Bu ya penyampaiannya tentang materi budaya positif di sekolah ya. Nah, kita juga tahu bahwa budaya positif ini memang sangat ditekankan di Kurikulum Merdeka. Saya tertarik pembahasan mengenai segitiga restitusi tadi. Kalau kemarin tuh kami pernah belajar, mungkin lebih ke translationnya itu dari mulai stabilize the identity, kemudian ada validate misbehavior, dan yang terakhir seek to believe. Nah, sebenarnya segitiga restitusi itu kan sudah kita praktekkan secara tidak sadar. Misalnya anak terlambat, kita nggak langsung hukum, kita tanya kenapa kamu terlambat, kemudian kita coba anak itu untuk membuat solusi sendiri sebenarnya. Jadi sangat menarik, dan tentu saja harapannya budaya positif ini bisa kita praktikkan tidak hanya ketika di dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas seperti itu. Karena banyak dari kita kemudian menemui anak-anak yang melakukan kesalahan di luar kelas yang bukan sebenarnya tidak tanggung jawab kelas kita, tapi kita tetap harus berperan sebagai guru untuk bagaimana membentuk karakter mereka supaya bisa berbudaya positif dan kedepannya bisa menjadi manusia yang betul-betul bisa mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa kita praktekkan lebih baik ke depannya. Terima kasih, Bu Dina. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang memberi tanggapan? Kami beri waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dila tadi yang telah melakukan presentasi. Nah, sebelumnya saya akan coba dulu, ada istilah teori, kemudian ada pula istilah hukum. Kalau hukum sifatnya sudah tetap. Contohnya, hukum Archimedes. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam air akan mendapatkan tekanan sebesar volume benda itu sendiri. Tuh, hukum Archimedes. Tetap, tidak bisa lagi berubah. Ketika Archimedes membuat teori hukum tadi, sampai sekarang tidak akan berubah. Nah, kemudian Ibu tadi membicarakan tentang teori. Kalau teori itu selalu berubah. Contoh saya teori Darwin. Orang tidak percaya apa itu benar apa tidak. Nah, sekarang teori Ibu tadi apakah bisa diterapkan di sekolah teori khusus atau semua sekolah? Nah, ini yang saya pertanyakan. Ya, terima kasih.
Bapak Satrio, terima kasih atas tanggapannya dan pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab begini ya Bapak, ini teori emang secara menyeluruh Pak, nggak di Tambus Utara aja, bahkan se-Indonesia. Nah ini memang sekarang lagi digalak-galakkan oleh Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, tentang budaya positif ini Pak, dilaksanakan oleh Kemendikbud ya. Untuk melaksanakan ini makanya diadakannya lah program guru penggerak itu untuk membudayakan atau menyampaikan kepada sekolahnya atau rekan-rekan sejawatnya. Nah, ya, itu yang kita bahas itu Pak sebelumnya Pak ya. Selama ini kan kita adanya hukuman. Memang betul yang Bapak katakan bahwa hukuman itu pasti gitu loh Pak ya kan. Tidak ada maksudnya yang lainnya seperti hukum Asmedas yang Bapak katakan. Nah makanya di sini Pak kita dilarang lagi memberi hukuman. Nah, karena bersifatnya itu kan keras gitu Pak, karena kan kayak hukuman ke anak itu tidak boleh lagi dilaksanakan seperti itu Pak. Itu awalnya Pak, kayak dari motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah dari situlah dia maka terciptalah budaya positif ini Pak, seperti itu. Jika masih belum paham, nanti saya akan secara persuasif kepada Bapak. Ya, secara personal ya Pak ya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah susunan acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata dan perbuatan yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasmu merupakan dari salah satu bagian dari budaya positif. Nah di sini Ibu selain membuat aksi nyata, juga emang seharusnya kita buat keyakinan kelas agar agar terciptanya kenyamanan dan rasa terutama kita di kelas ini. Ya nanti kalian sadar, jadi kalian berbuat itu sudah atas keinginan sendiri. Ya, bukan karena takut nanti dihukumkan, tapi atas kemauan sendiri yang mengontrol diri kalian sendiri. Oke ya. Nah di sini Ibu akan membahas dulu adalah tujuannya kita menunjukkan motivasi intrik dalam diri kalian yang mewujudkan karakter pada anak yang sesuai profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Mari kita lihat. Oke, mari kita lihat cuplikan videonya.
lingkungan dan bertangga. Akhlak mulia itu yang nomor 1. Nah, itu yang akan kita tanamkan di dalam diri kita. Ya. Yang kedua, jadi apa lagi tadi ada? Bernalar kritis, ya, itu juga masuk ke profil belajar. Apa yang mandiri, ya, gotong royong, berkebinekaan global, ya. Nah, itu harus kita tanamkan di dalam diri. Dan itulah makanya sekarang gencarnya pendidikan kita itu membuat budaya positif. Salah satunya dibuatlah program guru beneran. Ya, nah jadi ini kenapa dibikin untuk sebenarnya kita sekolahnya sekarang kan sudah hilang, karakter itu kita sudah hilang. Ya, nah jadi di kehidupan kita besok itu kita misalkan pelajaran ini kayak MTK itu kan hanya cara analisis itu lah yang dipentingkan. Karena kalau di kehidupan besok nggak akan jumpa itu materi itu apa. Ya, tapi cara penawarannya itulah yang dipakai. Karakter kalian itulah yang bisa dipakai. Misalkan mengerjakan dengan jujur, ya. Nah itu kan berakhlak mulia jatuhnya. Kalau kalian biasakan nyontek, itu nggak masuk, ya. Jadi nggak berakar nanti kalian sudah tamat sekolah tidak ada jadi apa-apa, tidak dapat apa-apa. Ya, jadi itulah yang penting sekarang adalah kita cerdas berkarakter. Karakter itu yang paling penting. Okay. Nah, untuk menyertakan karakter dalam kelas kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Dan di sini Ibu akan membagikan, sebelum Ibu bagikan ini, kita akan membahas lagi. Nah, kita masuk sekarang, yaitu budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal kepada sekolah. Apa keyakinan itu? Bisa jujur, ya. Apalagi yang bagus tanggung jawab. Apalagi sifat-sifat yang baik? Disiplin, ya, nomor 1 itu, ya. Nah, di sini budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah kita menerapkan disiplin tanpa menerapkan hadiah atau takut akan hukuman, itu intinya. Jadi kita disiplin dari atas kemauan kita sendiri. Kita datang tepat waktu bukan karena takut dihukum, tapi karena emang kemauan kita. Ya. Kita mau datang masuk tepat waktu ke kelas bukan karena takut dimarahin, Budila sudah berdiri, bukan. Ya, kita sudah nggak pakai begitu lagi, tapi takut ketinggalan pelajaran. Karena kalau ingin sekali belajar, ya, itu dia yang harus kita ingat. Ini nilai-nilai kebajikan. Nah, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya. Teori motivasi, kita biasa motivasi itu ada 3, ya. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bisa kalian kan melakukan sesuatu takut karena dihukum. Yang kedua, ingin dapat imbalan, aku ingin biar dapat ujian atau segala macam. Tapi kalau bisa kita motivasi kita adalah yang nomor 3. Kenapa? Ingin menjadi untuk menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukannya atas kemauan kita sendiri. Itulah artinya kita tuh makanya sekarang kurikulum merdeka, ya. Merdeka itu bukan dijajah atau bebas-bebasnya, enggak. Tapi melakukan semuanya itu atas kemauan kita sendiri dan ingin kita menjadi sesuatu yang baik, ya, yang menerapkan nilai-nilai kebajikan. Itu dia intinya. Kenapa sih kurikulum merdeka itu juga lupa? Ya. Ternyata kurikulum merdeka bebas ini enggak, ya. Intinya bukan seperti itu. Intinya emang kita mau kita bergerak sendiri, ya, atas kemauan sendiri, belajar atas kemauan sendiri, bukan karena ingin besok ini dapat hadiah, ini bukan, tapi untuk ke diri sendiri sekarang. Nah, sekarang kita masuk untuk membuat keyakinan ke kelas. Oke, kita lagi ikan ini hikmah.
Ingat dari tulisannya terbalik ya, pokoknya di sini. Karena ada lemnya. Oh iya. Nanti baru kita buat jadi Bilang makan itu lah. bebas ya. Penting untuk kebaikan kita. Larang di barang orang lain atau merusak di barang orang lain. Udah, Bu. Silakan dia Pak.
keyakinan kelas. Nah, kita buat ini enggak semata-merta dari ibu, misalkan harus ini, enggak. Sekarang sudah berbeda ya. Jadi kita emang atas kita rembukkan sama atas kesepakatan sama ya. Nah, ini dilarang cepu. Apa cepu itu? Apa cepu? Apa? Oke. Ya. Oke. Tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Oke, dilarang makan pada saat pelajaran berlangsung. Ini oke ya, nanti ibu sesuaikan. Dilarang menaruh sampah di kolong meja, dilarang memberikan tugas kepada teman, menyontekkan ya, dilarang membawa make up, dilarang makan di kelas. Nih sama nanti akan ibu susun. Nah ini akan ibu susun di sini yang sesama makan ya. Nah ini dilarang buka baju di kelas, memang ada yang buka baju. Dilarang mengambil pena orang, oke. Dilarang membawa makanan. Nah dari di sini banyak yang mau dilarang membawa makanan kayaknya ya. Dilarang cabut di saat jam pelajaran, oke. Oke, dilarang tidur. Dilarang makan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, dilarang berbicara dan atau mengucapkan kata-kata kasar. Oh, bagus nih. Dilarang merusak fasilitas kelas ya, dilarang makan juga. Banyak boleh kerja sama ngejangan tugas ke mana ini? Ayo. Ya, aturnya nggak boleh ini ya. Tidak boleh lempar-lempar atau meminjam, dilarang mencontek, dilarang mencuri, dilarang ribut, dilarang berantem. Jujur saat memeriksa jawaban, wajib melaksanakan piket kelas. Oke, dari sini kita ambil ya, kita sepakati bersama-sama. Kita akan setelah kita kelompokkan tadi ya, kita akan dapat nanti kita kelompokkan dilarang membawa makanan ya. Ya, ini ibu kelompokkan dilarang makan nih banyak ya. Nah, dilarang makan. Oke. Dilarang makan juga nih banyak juga dilarang makan. Ya. Oke. Tadi banyak nih dilarang makan juga ini. Ya. Oke. Nah, nanti ini bisa kita atur lagi. Kita susun. Oke ya. Nah, jadi setelah kita susun, dapatlah keyakinan kelas kita. Ya. Keyakinan kelas. Nah, ini kita ubah dulu. Oke. Oke, ini kita ubah. Kita bisa mengubahnya menjadi, ini ibu ambil waktu sebentar nggak apa-apa ya. Nah, ini kita ambil ini kita rumuskan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas ini kita harus mengubah kata-kata dilarang atau yang negatif menjadi yang positif ya. Misalkan kita ambil yang pertama tadi ada dilarang cabut ya. Nah, itu memang penting sekali. Berarti kita jadikanlah apa? Hadir selalu dalam pembelajaran. Oke ya. Nah, ini deh salah satunya cara mengubah katanya. Ya, kita ambil nomor satunya. Nah, nomor duanya tadi ada yang menarik, apalagi yang bisa kita ambil tadi? Dilarang ribut. Ya, berarti kalau dilarang ribut berarti kita nggak boleh mengganggu berarti kita harus menanamkan nilai apa? Yaitu saling menghargai ya. Jadi jangan, kalau kita ribut ada yang kita menghargai orang dan saling menghormati sesama teman maupun guru ya. Oke, jadi kalau kalian ribut berarti kalian nggak menghormati. Ada lagi tadi dilarang makan di kelas ya, tidak boleh. Berarti bagaimana bahasanya itu?
makan ketika istirahat. Iya, makan saat jam istirahat. Kita ubah bahasa kita. Apalagi tadi ada dilarang, apalagi tadi? Banyak ini dilarang. Berbicara atau kata kasar masuk saling menghargai ya. Dilarang tidur juga masuk ketika menghargai guru maksudnya ya. Dilarang membuang sampah. Nah ini kita ambil yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kan mantap ini sini kan. Pada sebenarnya kalian tahunya baik-baik atau saling menjaga kebersihan ya. Apalagi kita ambil keyakinan kelas kita hampir sama sih semuanya ya. Jadi kita buat dari sini ada 5 nih kayaknya. Oke. Banyak nih dilarang membuang sampah, hampir rata-rata sama ya. Nah, terakhir ada di situ ada dilarang membuli. Tadi dari siapa ini? Dilarang membuli. Bagus ya. Baik, Imai. Oke. Imai berarti sama juga ya. Kita berarti jatuhnya ke saling menghargai atau menghormati kalau kita nggak membuli. Apalagi yang beda ini jujur saat ya. Jadi yang terakhir adalah jujur dalam berkata dan jujur dalam apa selain berkata dan perbuatan ya. Nah, jadi ada 5 keyakinan kelas kita. Kalau Ibu susun tadi ya, karena hampir sama, banyak yang hampir sama. Nah, boleh ini siapa yang cantik tulisannya? Boleh diiniin. Siapa yang cantik tulisannya, Nak? Minta tolong Ibu, Nak. Buat, Nak, kita keyakinan. Tere, boleh? Oke, siapa yang bagus? Oke. Minta tolong Ibu, Nak, kita buat keyakinan kelas kita. Nah, nanti di bawah ini kita validasi ini bagian ini buat 11-2 nih 1 apa tadi ya, ini validasi. Oke. Kita ada berapa semuanya? 32. Apa nanti apa ini aja dulu. 1 apa tadi ini? Hadir selalu dalam pembelajaran. Hadir. Dan terakhir ini ada juga tadi buat kita apa? Hadir selalu dalam pembelajaran dan tepat waktu ya kita bikin. Nah, jadi hadir selalu dalam pembelajaran dan tepat waktu. Oke. Oke. Nah, yang kedua saling menghargai dan menghormati. Oke. Nadia, berarti. Oke. Yang ketiga, makan saat jam istirahat. Keempat, buanglah sampah pada tempatnya atau saling menjaga kebersihan. Dan yang kelima, jujur dalam berkata dan perbuatan.
Oke. Dan setelah ini gimana? Setelah ini kita sepakat? Oke ya. Nah, coba kita tunggu, kita siapkan ini dulu. Oke. Bagaimana, kita sepakat? Oke, kalau sepakat, marilah kita validasi kamu dulu yang tanda tangan di sini buat namanya. Satu persatu boleh ke depan ya. Nah, lanjut, boleh dari Ilham dulu. Ke sini lagi, Nak. Teresa, di sini lagi secara tertulis di sini tanda tangan. Pasang di situ dulu. Agak dekat situ. Enggak usah ada. Oke, ini silakan. Ya, langsung aja tanda tangan, nggak usah pakai kolom, tanda tangan aja langsung di bawah ini. Iya. Ilham Daud. Oke, lanjut. Ayo. Udah, lanjut ke sana. Oke, lanjut. Ini Devin. Oke, yuk. Udah ya, biar cepat kita selesai. Udah ya, semuanya ya. Gantian aja cepat. Daya yang lain, ayo silakan, itu lanjut belakangnya Eka, silakan maju. Oke, saya ayo. Kita sini sudah sampai ke validasi ya. Oke, Bu ucapkan terima kasih. Kita mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menerapkan keyakinan ke kelas yang sudah kita sepakati yaitu ada 5 ya. Yang pertama, hadir selalu dalam pembelajaran dan tepat waktu, saling menghargai dan menghormati sama teman maupun guru. 3, makan saat jam istirahat. 4, buanglah sampah pada tempatnya atau saling menjaga kebersihan. Dan 5, jujur dalam berkata dan perbuatan. Oke ya, jadi kalimatnya positif, kita pun harus melakukan tindakan positif dan atas kemauan diri sendiri. Oke, sampai di sini Bu ucapkan terima kasih. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, sampai di sini hasil penayangan diseminasi aksi nyata budaya positif
di SMA Negeri 3 Tambuse Utara. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.